Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Pratama dengan NIM 64231367. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview tiga jurnal terakreditasi Sinta untuk memenuhi tugas manajemen kinerja dan kompensasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Firstianti Wahyuhening Fibriani MM. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini saya bisa mereview tiga jurnal yang ditugaskan oleh Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ke jurnal pertama. Di jurnal pertama yaitu judulnya adalah Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja, dan Kompetensi terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Kupang. Dan di sini terdapat link jurnalnya yang bisa kalian cek. Untuk nama jurnalnya ada di Management Studies and Entrepreneurship Journal atau disingkat MSEJ. Untuk penulis dan tahun terbitnya, penulisnya ada Grandi Jimrat Manave dan Zephyrson Rikset Riwu Kore. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025. Untuk Sintanya, jurnal ini terakreditasi Sinta 4. Dan untuk abstraknya, abstrak jurnal ini menguji pengaruh parsial dan simultan kompensasi untuk X1-nya, disiplin kerja untuk X2-nya, serta kompetensi untuk X3-nya terhadap ASN Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dengan sampel sensus sebanyak 114 responden. Penelitian kuantitatif asosiatif menggunakan menggunakan survei kuesioner Likert, wawancara, dan analisis regresi linear berganda. Menggunakan SPSS versi 30 setelah uji asumsi klasik lolos, hasil menunjukkan pengaruh signifikan, yaitu X1 untuk nilai T-nya sama dengan 3,283, untuk nilai P-nya sama dengan 0,001, untuk nilai R kuadratnya sama dengan 8,8%. Nah, untuk X2-nya nilainya itu ada di nilai T-nya ada di 5,036, untuk di nilai P-nya ada 0,000, untuk R kuadratnya ada di 18,5%. Dan untuk X3-nya nilai T-nya ada di 2,772, untuk P-nya ada di 0,007, dan untuk nilai R kuadratnya ada di 6,4%. Serta simultan F-nya ada di 13,263. Dan untuk nilai P-nya itu kan nilainya di 0,000 dan R kuadratnya ada di 26,6%. Dan kesimpulannya itu menyatakan ketiga variabel berpengaruh positif signifikan dengan disiplin paling dominan. Jadi variabel disiplin itu yang paling dominan. Terus merekomendasikan peningkatan kompensasi tepat waktu dan pengembangan kompetensi. Oke, untuk latar belakang jurnal menyoroti rendahnya kinerja ASN pemerintah Indonesia secara umum, didukung data Kemenpan RB yaitu sebesar 80%, rendah kepuasan publik, serta ada di BKN RI hanya 20% produktif dan 30% did good. Untuk dan di survei IFC ada di peringkat 128 dari 129 negara, dan World Competitive Finish Book yaitu terburuk di aspek efisiensi pemerintah. Dan fenomena ini berkorelasi dengan korupsi, yaitu KPK-nya di 23,13%. Dan meski ada regulasi seperti UU ASN nomor 5 nomor 5 2014, observasi lokal di bagian umum Setda Kota Kupang mengungkap ketidaksiplinan, yaitu masuk atau keluar tidak tepat waktu, kantin saat jam kerja, dan seragam tidak sesuai. Untuk di kompetensi rendahnya, seperti pegawai SMP atau SMA yang kurangnya skill, terus ada pekerjaan yang tertunda, dan kompensasi tidak adil, seperti insentif sama, seperti insentif yang sama meski beban yang berbeda.
Terus ditelat bayar juga dan wawancara kepala sub bagian konfirmasi pegawai malas bekerja hanya di pemerintah dan intervensi penilaian disiplin. Untuk variabelnya itu ada tiga variabel X dan satu variabel dependen. Variabel X pertama ada kompensasi, indikatornya gaji, insentif, bonus, tunjangan, fasilitas, dan asuransi. Untuk variabel kedua X-nya ada di disiplin kerja, terus indikatornya ada kehadiran, ketaatan, ketaatan peraturan, atau standar kerja, serta kewaspadaan dan etika. Untuk variabel X3-nya ada di kompetensi, indikatornya kemampuan, berprestasi, melayani, memimpin, manajemen, berpikir, dan bersikap dewasa. Dan untuk variabelnya ada di variabel Y-nya ada di kinerja ASN. Dimensinya itu ya profesional, target, kredibel, tim kerja. Sementara untuk indikatornya ada ketangguhan, efisiensi, responsivitas, serta kerjasama. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama ada kompensasi DX1, imbalan finansial atau non-finansial seperti gaji, insentif, bonus, tunjangan, fasilitas, dan asuransi yang diterima ASN sebagai balas jasa kerja diukur dengan indikator keadilan, kelayakan, serta ketepatan waktu pemberian. Untuk X2-nya yaitu disiplin kerja. Ketaatan ASN terhadap norma organisasi seperti jam kerja, atribut seragam, etika, serta koordinasi. Itu diukur melalui kehadiran, ketaatan peraturan atau standar kerja, kewaspadaan, dan etika bekerja. Untuk variabel tiganya yaitu kompetensi, aplikasi pengetahuan, skill, pengalaman ASN dalam menyelesaikan tugas diukur dari kemampuan berprestasi, melayani, memimpin, manajemen, berpikir kritis, serta bersikap dewasa. Dan untuk variabel Y-nya adalah kinerja ASN, yaitu hasil kerja efektif atau efisien ASN yang bertanggung jawab, etis, dan legal. Untuk dimensi profesionalnya seperti ketangguhan, produktivitas, dan untuk targetnya seperti efisiensi, efektivitas. Untuk kredibelnya ada di responsivitas, dan untuk tim kerjanya ada di kerjasama dan kreativitas. Dan skala Likert-nya kita pakai di 1/5 pada kuesioner terhadap 114 responden. Untuk regresinya yaitu regresinya sebesar 13,738 ditambah 0,157 itu untuk X1, 0,263 untuk X2, dan 0,1159 untuk X3. Dan ditambah nilai E. Lanjut untuk metodologi penelitian. Penelitian bersifat kuantitatif asosiatif dengan pendekatan survei konfirmatif, verifikatif untuk menguji hipotesis pengaruh variabel Y terhadap Y. Untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk populasi 114 ASN bagian umum Setda Kota Kupang dijadikan sampel sensus. Kita menggunakan saturated sample. Dan untuk pengumpulan data primer melalui kuesioner Likert tertutup. Skalanya di 1/5. Kita menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen resmi. Instrumennya diuji melalui validitas. R hitungnya kita lebih besar daripada 0,184 dan semua item itu valid. Untuk reliabilitasnya, Cronbach alpanya untuk X1 kita ada di angka 0,877, X2 ada di 0,900, X3 ada di 0,664, dan untuk Y-nya ada di 0,680. Dan itu semua lebih besar dari reliable-nya yaitu 0,60. Dan analisis data menggunakan SPSS versi 30. Untuk uji asumsi klasik seperti normalitas Kolmogorov, Smirnov, itu signaturnya kan lebih besar dari 0,5 dan untuk nilai DW-nya ada di 1,485. Itu lolos autokorelasi. Dan untuk toleransinya ada di kita lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya kita lebih kecil dari 0,10. Dan itu lolos multikolenialitas, scatterplot homoskedastisitas.
Untuk regresi linear berganda, uji T parsial kita ada di 0,05, uji F simultan ada di durasi penelitian 4 bulan. Untuk hasilnya nih, yang pertama ada uji instrumen. Semua item itu valid karena R hitung kita lebih besar dari 0,184. Dan untuk reliable eh, di variabel yaitu untuk di variabel pertama yaitu kompensasi sebesar 0,877. Untuk variabel kedua disiplin 0,900, untuk variabel kompetensi 0,644, dan untuk variabel Y-nya yaitu kinerja ada di 0,680. Untuk uji asumsi klasik, itu ya yang pertama ada normalitas, kita lolos karena nilai signatur kita 0,200, yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Untuk autokorelasi kita lolos juga karena nilai DW kita 1485, nilai DL kita 1,641, dan itu lebih besar daripada, itu lebih kecil daripada nilai DU-nya, yaitu 1,749. Untuk multikolonialitas juga lolos karena toleransinya kita lebih besar dari 0,90, tapi nilai FEF kita lebih kecil dari 1,10. Dan untuk heteroskedasitas kedastisitas kita lolos juga. Karena dilihat dari scatter plot juga kita acak tidak apa, polanya tidak kelihatan terukur gitu. Jadi acak-acakan. Untuk uji hipotesis parsial yaitu uji T, patokannya di 0,05, dan uji T-table kita ada di 1,981. Untuk kompensasinya uji T kita ada di 3,283. Untuk nilai R-nya kita ada di 8,8%. Sebab itu hipotesis satu diterima. Untuk disiplin kerja, nilai T kita ada di 5,036. Untuk nilai R-nya ada di 18,5%. Dan hipotesis kedua juga diterima. Untuk kompetensi, nilai T-nya ada di 2,772 dan nilai R-nya ada di 6,4%. Jadi hipotesis 3 juga diterima. Untuk uji simultan, uji F-nya, nilai F kita ada di 13,263. Jadi itu lebih besar dari F tabel. Yang dimana dua F tabel kita ada di 2,70. Dan nilai R kita ada di 0,515. Nilai R kuadrat kita hasilnya di 26,6%. Jadi itu pengaruh positif signifikan. Dan ada persamaan regresi dinilai KP sama dengan 13,738 plus 0,157 KPS plus 0,263 DK plus 0,159 KPT. Dan disiplin kerja, disiplin paling dominan dari terlihat dari nilai-nilai ini ya. Serta kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan penelitian menyatakan kompensasi, disiplin kerja, dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja ASN bagian umum Setda Kota Kupang. Dengan disiplin kerja paling dominan yaitu ada di 0,263, serta kontribusi ketiga variabel menjelaskan 26,6% variasi kinerja. Nilai R-nya kita di 0,266, sisanya faktor lain. Rekomendasi organisasi tingkatan kompensasi tepat waktu, penegakan disiplin prosedural, dan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan untuk optimalkan pelayanan publik. Pengaruh positif signifikan kompensasi, yaitu nilai T kita di 3,283, nilai P-nya ada di 0,001, untuk nilai disiplin kerjanya ada di T, untuk nilai T-nya ada di 5,036, untuk nilai R-nya ada di 26,6%. Persepsi responden baik. Skornya itu di 3,40 sampai 4,19. Rekomendasi spesifik tingkatan insentif atau adil tepat ritme, aturan disiplin ketat tanpa intervensi, pelatihan kompetensi rutin, implikasi manajemen SDM, pemerintah daerah optimalkan pelayanan publik. Untuk saran, organisasi disarankan tingkatkan kompensasi tepat waktu dengan insentif berbasis beban kerja atau lembur. Itu agar menghilangkan kesan sama sama saja bekerja atau tidak. Penegakan disiplin ketat tanpa intervensi pimpinan.
seperti aturan jam kerja, seragam, ataupun etika. Dan pengembangan kompetensi melalui pelatihan rutin, seperti bisa dilakukan khusus pegawai SMP atau SMA. Agar ikuti perkembangan teknologi, manajemen SDM Setda Kupang perlu fasilitas atribut kerja atau K3 lengkap dengan evaluasi kinerja objektif untuk tingkatkan produktivitas pelayanan publik. Oke, itu untuk jurnal pertama. Lanjut ya. Di jurnal kedua, judulnya ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pan Indonesia Tbk. Untuk link jurnalnya ini dan untuk nama jurnalnya ada di Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Disingkat jadi RIGGS. Ditulis oleh Kamaludin, diterbitkan di tahun 2025 dan terakreditasi Sinta 5. Untuk abstraknya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT Paninbank Tbk, KCU Palmerah. Dari hasil analisis dengan menggunakan rumus koefisien korelasi produk momen diperoleh pengaruh yang positif atau kuat antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Artinya, kompensasi memiliki peran penting dalam menunjang kinerja karyawan perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,637. Kontribusinya R atau KD. Kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Paninbank Tbk KCU Palmerah sebesar 40,58%. Tingkat signifikasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Paninbank Tbk KCU Palmerah adalah signifikan. Hal ini dibuktikan oleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 6,93258 lebih besar dari 1,673, yang berarti bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y-nya, yaitu kinerja karyawan. Untuk latar belakang. Latar belakang jurnal ini secara lengkap membahas bahwa manusia merupakan sumber daya yang dinamis dan terus berkembang, sehingga memerlukan perhatian khusus dari perusahaan karena setiap aktivitas bisnis bergantung pada SDM yang dimilikinya. Sumber daya manusia berkualitas tinggi, profesional, dan berprestasi tinggi menjadi tujuan utama semua organisasi, seperti terbukti oleh Singapura, Jepang, dan Jerman yang maju secara ekonomi secara ekonomi berkat kualitas SDM meskipun sumber daya alamnya terbatas. Manajemen dipaksa berpikir strategis untuk memengaruhi karyawan agar memiliki loyalitas tinggi, etos kerja baik, kemampuan meningkat, dan target kerja yang lebih baik setiap tahun. Sehingga prestasi kerja pun terpacu melalui kualitas kinerja optimal. Pimpinan yang visioner menyadari bahwa peningkatan kinerja karyawan bergantung pada faktor pendukung prestasi, di mana keinginan pemimpin seperti kemampuan, loyalitas, komitmen, disiplin, dan lain-lain berbeda dengan harapan karyawan, seperti kompensasi memuaskan, pekerjaan menarik, pelatihan, dan pengembangan karir. Perusahaan dapat menjembatani ini melalui sistem kompensasi inovatif dengan penempatan karyawan yang tepat, atau bisa disebut the right man in the right place atau job, yang memastikan prestasi sesuai harapan. Fungsi manajemen SDM mencakup penentuan kompensasi sebagai imbalan atas pencapaian tujuan perusahaan, di mana kompensasi krusial bukan hanya bagi karyawan, tapi juga perusahaan untuk mempertahankan talenta berkualitas, menghindari biaya rekrutmen atau pelatihan baru akibat turnover. Latar belakang jurnal menekankan SDM dinamis sebagai kunci sukses perusahaan seperti Singapura, Jepang, Jerman yang maju berkat kualitas SDM. Meski SDA terbatas, manajemen harus tingkatkan loyalitas atas kerja dan prestasi via kompensasi inovatif yang memenuhi kebutuhan karyawan seperti gaji, bonus, dan tunjangan. Adil, dinamis, serta mencegah turnover mahal sesuai teori Stoner, yaitu kinerja sama dengan motivasi dikali kemampuan, dikali pemahaman, peran. Observasi di PT Paninbank Tbk KCU Palmerah
Ungkap penurunan kinerja akibat kompensasi kurang inovatif, seperti tuntutan gaji, hubungan buruk, serta kualitas kerja turun. Meski bank strategis dengan bank strategi dengan pelatihan bulanan di tengah persaingan perbankan ketat, sehingga penelitian ini dibutuhkan. Untuk variabel yang digunakan ada kompensasi untuk variabel X dan kinerja karyawan untuk variabel Y. Di definisi operasional variabel untuk variabel kompensasi, variabel X, didefinisikan operasional sebagai pemberian imbalan materi dan non-materi oleh perusahaan. Diukur melalui 10 indikator seperti gaji pokok mencukupi kebutuhan sehari-hari, tunjangan hari tua, jumlah bonus sesuai keuntungan, penghargaan sesuai hasil kerja, besar insentif, jaminan kesehatan, biaya pengobatan kecelakaan kerja, uang pensiun, upah lembur hari raya atau libur dan hak cuti. Untuk variabel Y-nya, didefinisikan operasional sebagai hasil kerja yang dicapai karyawan dalam tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan teori Stoner, seperti fungsi motivasi dikali kemampuan dikali pemahaman peran. Diukur melalui 10 indikator. Ada keterampilan menyelesaikan tugas, kecekapan melaksanakan pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan kerja sama rekan kerja, penyelesaian pekerjaan dengan baik, rasa tanggung jawab, laporan sesuai fakta, kesiapan lembur dan hari libur, kegairahan kerja, serta kecakapan dan inovasi dalam pekerjaan. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif untuk menguji hubungan antara dua variabel, lebih kompleks daripada deskriptif atau komparatif. Dilakukan di PT Panin Bank TBK KCU Palmerah di Gedung Panin Bank Plaza Jalan Palmerah Utara 052 Jakarta Barat, mulai Desember 2024. Dengan surat izin dari Universitas Pamulang, dilanjutkan Januari-Februari di 2025 via observasi, wawancara jika perlu, dan dokumentasi sambil menjaga etika serta kerahasiaan data. Data primer dikumpul dari 45 responden karyawan melalui kuesioner Likert skala 1-5, STS hingga SS. Dengan 10 item per variabel, diuji validitas semua R hitung lebih besar dari R tabel 0,294 dan reliabilitas kompensasi R itu sebesar 0,4163. Kinerja R di 0,5980. Keduanya itu reliable. Analisis data mencakup koefisien korelasi produk momen. Nilai R-nya ada di 0,637. Itu sama dengan hubungan kuat yang positif. Untuk koefisien determinasi, nilai KD-nya ada di 40,58%. Uji signifikannya untuk nilai T hitungnya ada di 6,93258 atau 5,4188, dan itu lebih besar dari T-tabelnya yang sebesar 1,673. Dan uji hipotesis menyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Untuk hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif kuat antara kompensasi variabel X terhadap kinerja karyawan variabel Y. Dengan koefisien korelasi produk momen, nilai R sebesar 0,637, kontribusi kompensasi terhadap kinerja mencapai 40,58%. Nilai KD sebesar R kuadrat dikali 100%, sementara 59,42% dipengaruhi faktor lain. Uji signifikansi signifikan karena T hitung yaitu 6,93258 lebih besar dari tabel yaitu 1,673, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif H diterima, membuktikan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Paninbank Tbk KCU Palmerah. Responden terhadap kompensasi 29,78% sangat setuju dan 58,45% setuju, 10% ragu, 1,33% tidak setuju, 0,4% sangat tidak setuju, dan untuk kinerja 23,33% sangat setuju, 57,78% setuju, 14,44% ragu, 3,78% tidak setuju, 0,67% sangat tidak setuju, dan semua instrumen valid dan reliable. Untuk kesimpulan jurnal menyatakan bahwa pemberian kompensasi eh, di PT Paninbank Tbk KCO Palmerah sudah cukup baik dan rasional, memenuhi kebutuhan karyawan sehingga meningkatkan gairah kerja, motivasi, kreativitas, dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja karyawan juga berjalan optimal karena didukung kompensasi materi dan non-materi yang sesuai hasil kerja.
Dibuktikan responden kompensasi yaitu sebesar 29,78% sangat setuju, 58,45% setuju, dan kinerja ini yang tadi ya. Gak usah saya hitung lagi. Untuk saran, perusahaan seperti PT Paninbank Tbk Kacau Palmerah untuk terus mengoptimalkan sistem kompensasi inovatif seperti materi dan non-materi agar lebih dinamis, adil, dan memenuhi kebutuhan karyawan guna mempertahankan pengaruh 40,58% terhadap kinerja serta mencegah turnover. Peneliti juga secara tidak langsung merekomendasikan penelitian lanjutan dengan variabel tambahan seperti motivasi atau lingkungan kerja untuk menjelaskan 59,42% variasi kinerja lainnya. Oke, itu untuk jurnal yang kedua, teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga. Untuk judulnya ada di pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan studi kasus pada PT XYZ. Untuk link jurnalnya ada di sini dan nama jurnal ada di GMEA. Jurnal Ilmiah MEA, Manajemen Ekonomi Akuntansi, MEA itu. Penulisnya ada Endah Novita, Arif Partono Prasetyo, dan Fetty Puerwita Sari. Diterbitkan pada tahun 2022. Terakreditasi Sinta 4. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT XYZ, perusahaan produsen produk rumah tangga berskala global. Metode kuantitatif diterapkan dengan sampel 112 responden dari populasi 156 karyawan. Menggunakan analisis deskriptif dan vertikatif, hasil menunjukkan pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja dengan persamaan regresi Y, yaitu 28,687 plus 1,120 variabel X. Untuk nilai R kuadratnya ada di 0,84, pengaruhnya itu 0,34, pengaruhnya sama dengan 34%. Koefisien korelasinya ada di 0,583, itu sama dengan 58,3%. Serta T hitungnya ada di 7,533. Itu lebih besar dari T tabel yaitu 1,981 sehingga hipotesis diterima. Untuk latar belakang. Latar belakang jurnal ini membahas tantangan perusahaan di era globalisasi yang dinamis, khususnya PT XYZ sebagai produsen produk rumah tangga terpercaya berskala global yang harus memproduksi massal dengan kualitas tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia unggul yang terampil dan berkepribadian baik untuk mencapai target, di mana kinerja didefinisikan sebagai hasil pekerjaan yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Menurut Noe et al. Di 2017. Kompensasi menjadi faktor kunci yang memengaruhi kinerja. Didukung studi sebelumnya seperti Dwianto et al. Di 2019 yang membuktikan kinerja berubah seiring tingkat kompensasi. Eh, Menurut Blazovic di tahun 2013 tentang dampak positif kompensasi berbasis kinerja tim atau individu, serta penelitian lain di berbagai negara yang menunjukkan pengaruh gaji, tunjangan, dan penghargaan terhadap prestasi kerja. PT XYZ menerapkan kompensasi berdasarkan tingkat kinerja karyawan, namun terdapat indikasi perbedaan persepsi antara karyawan dan dugaan kekurangan dalam pemberiannya. Memicu penelitian ini untuk menguji hubungan kompensasi dan kinerja secara empiris. Variabel kompensasi untuk variabelnya yaitu ada di variabel kompensasi untuk variabel X dan variabel kinerja untuk variabel Y. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama ada kompensasi, bentuk balas jasa langsung atau tidak langsung, seperti uang atau barang, atas kontribusi karyawan diukur dengan item seperti upah pokok, gaji, lembur, bonus, insentif, tunjangan, ketepatan waktu pembayaran, fasilitas cuti, dan penghargaan sesuai kinerja. Rata-rata ada di 3,99. Itu termasuk kategori yang tinggi. Untuk kinerja karyawan, variabel Y, pencapaian tugas yang berkontribusi terhadap organisasi diukur melalui tanggung jawab, pencapaian target, kinerja tinggi tanpa pengawasan berlebih, komunikasi baik antara karyawan, serta bantuan rekan kerja. Rata-ratanya ada di 4,17 kategori tinggi. Metodologi penelitian. Capek. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dan kausal, sebab akibat. Dengan pendekatan cross-seksional di PT XYZ, populasinya menggunakan 156 karyawan, sampelnya ada di 112 responden via Slovin 5% dan accidental sampling. Data primer dari kuesioner
sekunder dari profil perusahaan atau daftar kompensasi kinerja. Instrumen diuji validitas. Signaturnya lebih besar dari 0,05. Reliabilitas itu lebih besar dari 0,70. X-nya ada di 0,840 dan Y-nya ada di 0,896. Untuk uji asumsi klasik di normalitas itu signaturnya lebih besar dari 0,05 karena kita punya nilai 0,070. Untuk heteroskedastisitas Spearman Rho-nya signaturnya ada di 0,825 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Analisis PSPSS 25, deskriptif atau min standar def, regenerasi linear sederhana nilainya dari 28,687 ditambah 1,120 nilai X-nya. Korelasinya yaitu nilai R-nya ada di 0,583, untuk nilai determinasi ada di 0,34. Dan hipotesis teh hitung di 7,533 itu lebih besar dari tabel yaitu 1,981. Untuk hasil. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan kompensasi variabel X terhadap kinerja karyawan variabel Y di PT XYZ. Dengan persamaan regresi linear sederhana, Y-nya itu sama dengan 28,687 ditambah 1,120 untuk variabel X. Konstantanya di 28,687, koefisiennya di 1,120. Berarti setiap kenaikan 1 unit kompensasi tingkatan kinerja sama dengan 1,120 unit. Koefisien korelasinya R sama dengan 0,583. Hubungan cukup kuat sama dengan di 58,3%. Koefisien determinasi R sama dengan 0,34. Pengaruhnya 34%, sisanya 66% itu di faktor lain. Dan uji hipotesis teh hitung senilai 7,533 lebih besar dari tabel yaitu 1,981. Jadi H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Analisis deskriptif kompensasi rata-rata 3,99 tinggi. Kinerjanya itu 4,17 tinggi juga. Responden mayoritas pria 95%. Usianya itu lebih lebih tua dibanding 45 sampai 50 tahun. Terus lebih banyak bukan lebih tua lebih banyak. 33% nilainya. Masa kerjanya itu lebih banyak daripada 10 tahun, 83%. Kesimpulan. Kesimpulan jurnal menyatakan bahwa persepsi kompensasi karyawan PT XYZ masuk kategori tinggi dengan karyawan puas terhadap upah pokok, lembur, bonus, insentif, tunjangan, ketepatan pembayaran, fasilitas, cuti, dan penghargaan sesuai kontribusi. Tingkat kinerja karyawan juga tinggi, ditandai tanggung jawab, pencapaian target, kinerja optimal tanpa pengawasan berlebih, serta komunikasi dan kerjasama baik antara karyawan. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nilai T hitungnya 7,533 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,981. Sehingga peningkatan kompensasi akan meningkatkan kinerja secara profesional, proporsional. Untuk saran. Saran jurnal untuk PTX saja mencakup perhatian ulang gaji pokok agar memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Berikan bonus sebanding dengan usaha dan hasil kinerja, serta siapkan karyawan menghadapi perubahan dinamis dari faktor eksternal maupun internal. Untuk penelitian berikutnya, tambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja. Gunakan analisis statistik beragam seperti bukan hanya deskriptif. Teliti di industri berbeda dengan metode variatif untuk pemahaman lebih luas dan mendalam tentang kebijakan kompensasi. Sekian untuk penjelasan saya mengenai 3 jurnal ini. Nanti saya akan tambahkan link video YouTube-nya di sini setelah saya upload. Mohon maaf sekali jika banyak penjelasan yang kurang jelas dari saya ataupun pengucapan saya yang kurang jelas. Mohon maaf dan saya terima kritik dari ibu dosen maupun teman-teman sekalian yang menonton video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.